Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ayu Lestari. Saat ini, saya akan membahas mengenai salah satu wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kayangan Api. Disimak ya videonya, jangan lupa di-like, komen, dan di-subscribe. Terima kasih. Nah, saat ini saya berada di gerbang dari Kayangan Api. Kayangan Api ini memiliki dua gerbang. Yang pertama adalah gerbang depan dan yang kedua adalah gerbang belakang tempat menuju Kayangan Api tersebut. Untuk memasuki atau menuju lokasi wisata Kayangan Api ini dapat ditempuh jarak dari kota Bojonegoro sekitar 15 km. Nah, di sini juga berbagai macam budaya diselenggarakan, termasuk adanya budaya ruatan dan wisuda Waranggono yang ada di daerah Bojonegoro. Selain itu, di Kayangan Api ini juga terdapat acara tradisional yaitu Nyadranan yang selalu dilaksanakan setiap tahun dengan acara bersih desa setempat. Dalam menuju gerbang kedua wisata Kayangan Api, kita akan melihat beberapa banyak pepohonan jati yang menghiasi sepanjang jalan menuju gerbang kedua. Nah, di sini saya akan melakukan perjalanan menuju ke gerbang kedua dari Kayangan Api. Nah, di masa pandemi seperti ini, Kayangan Api menerapkan beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjungnya. Di sini dapat kita lihat di sepanjang jalan menuju kawasan gerbang kedua, bentang alam yang disajikan di wilayah Kayangan Api, flora faunanya dipenuhi dengan pepohonan jati yang sangat banyak sekali. Kondisi cuacanya juga tenang sekali. Dan tentu saja iklimnya adalah iklim tropis. Nah, ini adalah gerbang kedua dari Kayangan Api. Ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memasuki kawasan dari Kayangan Api dan melihat api abadi yang ada di sekitar Kayangan Api. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan menuju ke api abadi, jangan lupa cuci tangan dan memakai masker ya, agar kita selalu tetap dalam keadaan sehat. Nah, ini adalah kawasan yang terdapat api abadi. Nah, di bebatuan itu ada api abadi yang tidak pernah padam sepanjang masa. Nah, untuk teman-teman semua, ini adalah kawasan dari Kayangan Api yang merupakan sumber api abadi yang ada di daerah Bojonegoro. Nah, setelah ini saya akan membahas mengenai asal-usul dari Kayangan Api yang akan dijelaskan oleh juru kunci dari Kayangan Api itu sendiri. Tersebut Kayangan Api itu memang ini tempatnya Empu Supo. Jadi Empu Supo dulu waktu di sini waktu membuat pusaka kerajaan Majapahit. Nah, kok bisa di sini? Memang sejak dulu sebelum di sini itu di kampung ya, muncul pertama di kampung nyamar sebagai pandai. Itu pakai nama Griyokusumo, ada tulisan Griyokusumo kan. Nah, itu kok bisa pindah di tempat seperti ini. Memang waktu itu termasuk ada utusan dari kerajaan Majapahit diutus mencari Empu Supo. Soalnya waktu lelaku Empu Supo bikin pusaka kerajaan Majapahit. Ya. Jadi itu akhirnya yang diutuskan Sunan Ampel. Sunan Ampel itu akhirnya mengumpulkan para pandai Empu, tempatnya di Desa Butoh, ya Kecamatan Ngasem sini ada Desa Butoh, titik sedang di Tengerit Pring atau
bambu tersebut pring ngampel itu sampai sekarang masih ada. Jadi ada titik tempatnya sedangnya para pandi atau empu. Waktu ngumpul atau sedang Kriyokusumo itu nggak mau datang, tempatnya di wilayah desa Sendangarjo, itu termasuk Dukuh Karangsuwet dulu. Ya, waktu itu termasuk akhirnya Mbah Sunan Ampel mengunjungi Mbah Kriyokusumo, tempatnya Mbah Kriyokusumo. Akhirnya sampai terjadi marah-marah atau muring-muring. Ya, akhirnya ditunggu-tunggu nggak mau datangan. Akhirnya sampai mengucapkan, oh nek ngono berarti Kriyokusumo itu ngayang, kan gitu. Bisa juga terjadi itu. Akhirnya Kriyokusumo sendiri langsung ninggal pesan. Jadi Kriyokusumo itu meninggal pesan itu di turun-turun anak cucu nggak boleh ada pandi di wilayah desa Sendangarjo. Jadi sampai sekarang nggak ada. Nah, udah ninggal pesan itu akhirnya nggak mau di kampung, pindah dari kampung menuju di tengah hutan. Ya. Itu waktunya tepat jam 1 malam, malam Jumat Pahing. Jadi kelihatan ada yang tahu pindah itu apinya dibawa juga, dibawa pindah. Ya. Akhirnya menuju di tengah hutan, akhirnya titik tempatnya di sini. Ini adalah api ya, adalah api. Nah, jadi ini ada api, tempat duduknya yang sebelah itu yang dipagar atau tempat-tempat penyepuan air tadi yang seperti air mendidih tadi, atau gerbang utama pohon ya, 1 pohon 2 akar tadi intinya gerbang atau pintu masuk. Nah, akhirnya Dukuh Karangsuwet tadi langsung diganti nama Dukuh Karangpahing, sebabnya pindahnya kan tepat dari Jumat Pahing kan. Di sini bikin apapun yang udah dibikin, udah jadi, diresmikan juga, itu termasuk dikasih nama Kayangan Geni atau Kayangan Api. Nah, itu sejak itu tetap meneruskan bikin pusaka. Memang pusaka utama yang disebut Sengkelat sama Nogososro itu untuk Kerajaan Majapahit dulu ya. Jadi banyak yang dibikin, tapi intinya pertama itu untuk Kerajaan Majapahit itu Sengkelat sama Nogososro. Itu waktu pindah ke sini sekitar tahun 1333 sampai 1458 beliau kelihatan mokso, udah nggak mau kelihatan, cuma menetap di sini. Memang kalau sini nggak ada makam ya. Empu Suko sebenarnya menetap sini, cuma nggak mau kelihatan. Sering ya bertamu di tempatnya orang-orang. Sampai ini udah dibangun masih ada yang ditemui atau bertamu di tempatnya orang ngasih apapun. Itu kadang pusaka, kadang apa, benda-benda itu ya sering juga. Soalnya gimana kok bisa tahu? Orang itu pasti dipesen disuruh suwan di Kayangan Api sini ya. Jadi harus datang di Kayangan Api, cuma udah sekilas itu udah nggak mau kelihatan. Jadi orang itu yang ditamoni agak bingung dikit ya. Di mana orang itu kok nggak tahu, kok nggak ada, dicari-cari nggak ada. Sebenarnya akhirnya sampai orang itu datang sini kan saya yang menjelaskan apapun yang keadaan-keadaan itu kan ya harus tahu, harus istilahnya bisa memahami ya, itulah. Nah, itu dia adalah asal-usul dari wisata Kayangan Api. Silahkan disimak lagi videonya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di sekitar kawasan Kayangan Api. Karena di kawasan ini terdapat berbagai banyak macam photoshoot yang bisa kalian gunakan untuk kalian berfoto ria bersama teman-teman kalian. Kita berbicara mengenai aspek ekonomi yang ada di Kayangan Api, tentu saja memiliki nilai tersendiri bagi pemerintah daerah Bojonegoro. Karena setiap masuk di Kayangan Api, kita biasanya dikenakan biaya untuk masuk dan biaya untuk parkir. Untuk parkirnya sendiri kita dikenakan biaya Rp3.000 per sepeda motor. Kemudian dari sumber api abadi ini sendiri juga banyak pelanggan atau pengunjung yang membakar jagung, dan tentu saja ini juga bisa menjadi nilai ekonomi tersendiri bagi
penjual jagung di Kayangan Api tersebut. Nah, untuk teman-teman semua, nggak terasa ya, waktu sudah menjelang sore. Waktunya saya pamit. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya yang membahas mengenai salah satu wisata sejarah yang ada di Bojonegoro, yaitu Kayangan Api. Semoga video ini bisa memberikan saudara informasi yang lengkap dan dapat membantu untuk sesama saudara semua. Terima kasih dan sampai jumpa.